Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai menemukan dan merumuskan permasalahan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan antara tahun 1948 sampai 1965 di Indonesia. Sekarang mari kita bahas satu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965. Ada 3 konflik dan pergolakan yang terjadi, antara lain yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintahan Hindia Belanda akibat pemberontakan pada tahun 1926. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya yang dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensi PKI Musso. Namun, kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dan dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban, tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Dari kisah di atas,
Apa hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia kemudian? Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Tetapi, hal terpenting lain juga perlu dicatat, bahwa konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948. Adapun yang kedua, pemberontakan DI atau TII. Cikal bakal pemberontakan DI atau TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara Republik Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI atau TII. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DI atau TII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Adapun yang ketiga, Gerakan 30 September 1965 atau G30S atau PKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalang gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. Teori yang pertama, Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dengan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana. Teori yang kedua yaitu dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu, Dinas Intelijen Amerika Serikat kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario Dinas Intelijen Amerika Serikat ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Teori yang ketiga, yaitu gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris ke Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui gulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu,
Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori yang keempat, yaitu Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya, yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam, Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu, saya akan menutup lapangan terbang." Di sini, Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun, teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Teori yang kelima, yaitu tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebutkan Soekarno, unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum KBRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Teori yang keenam yaitu Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Menurut teori ini, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 dengan Majen Soeharto yang saat ini menjabat sebagai Panglima Kostrad. Teori yang ketujuh, atau teori yang terakhir ini, adalah dalang gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri PCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Setelah konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi, kita akan membahas konflik yang kedua, yaitu konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Dalam konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil dibentuk oleh Kapten Raymond pada tahun 1949. Ini adalah misi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat yang saat itu masih membentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintahan RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Adapun yang kedua, peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz
dan pasukannya yang berasal dari pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Adapun yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CHRS Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas. Namun TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram. Namun, ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Setelah konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, kita akan membahas konflik yang ketiga atau yang terakhir, yaitu konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemberontakan PRRI atau Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Alan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dan pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Seperti yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dan yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Barlian. Dan yang keempat, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fenje Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah
di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Abdul Haris Nasution dan Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner. Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat, seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri, PRRI ditunjuk Emir Syafruddin Prawira Negara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri, apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Adapun yang kedua, persoalan negara federal dan BFO. Mau tidak mau, menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-Republik Indonesia itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-Republik Indonesia yang ikut serta. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet ini juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. Setelah konferensi Meja Bundar atau KMB, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus Apra Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz
sebagaimana telah dibahas sebelumnya, adalah cermin dari pertentangan ini. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terdiri. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara tersebut bergabung ke Republik Indonesia. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan di dalamnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.